Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Riza. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya setelah silaturahmi dengan keluarga? Semoga selalu diberi kesehatan dan makin semangat ya daripada sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan saya Benita Kristefani dan berikut adalah rekan-rekan saya, yaitu ada Alfredo Felix Nathaniel, Bernia Putri Ayuwanda, dan Abdullah Zaim Adinata yang nantinya akan membahas lebih lanjut mengenai hasil diskusi kami mengenai pengaplikasian DDR seperti yang dapat dilihat pada slide berikut, ya, atau bisa disebut juga sebagai pelucahan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi sebagai upaya peace building pasca konflik Chechnya dengan Rusia. Baik, sebelum masuk ke inti pembahasan, perlu kita ketahui bahwa Chechnya itu dulu sempat ingin memisahkan diri dengan Rusia. Namun, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut ini, hubungan mereka itu tampak sekali ya, sangat dekat gitu. Bahkan pada salah satu laman berita itu pernah mengatakan bahwa kedekatan mereka itu bagaikan ayah dan anak. Wow, kenapa akhirnya mereka bisa dekat? Nah, hal ini bermula saat ayahnya Ramzan atau Pak Ahmad Kadyrov ini ditunjuk Rusia untuk memimpin rezim Chechnya sebelumnya. Hubungan itulah yang akhirnya dipelihara anaknya hingga sekarang. Namun, di balik hubungan yang harmonis itu, jauh sebelum Moskow menunjuk Ahmad Kadyrov sebagai pemimpin Chechnya, Rusia itu pernah terlibat 2 kali perang dengan Chechnya. Bahkan Ramzan dan ayahnya itu pernah turut serta melawan pasukan Rusia di perang pertama pada 90-an itu. Namun pada perang kedua akhirnya mereka berbalik arah karena lebih condong ke nasionalis seperti itu. Perang ini atau perang Chechnya pertama itu berlangsung antara tahun 94 hingga 96. Yang ini terjadi tidak lama setelah keruntuhan Uni Soviet pada 91. Ya, seperti yang kita tahu, saat itu juga banyak banget wilayah pecahan Uni Soviet yang ingin memerdekakan diri. Jadi saat itu Chechnya mengambil kesempatan emas ini untuk mendeklarasikan kemerdekaannya dengan membentuk Republik Chechnya Ikeria. Karena Rusia saat itu enggan mengakui adanya deklarasi kemerdekaan Chechnya, akhirnya menganggap bahwa yang dilakukan Chechnya itu adalah gerakan separatis saja. Hingga akhirnya beberapa tahun setelahnya, yaitu pada tahun 94, Rusia mengirim pasukannya untuk menghancurkan Chechnya secara serius. Akhirnya Rusia memulai penyerangan pertamanya dengan menargetkan ibu kota Chechnya yaitu Grozny melalui jalur udara. Nah, dari sini akhirnya terdapat berbagai korban dan Rusia itu mendapat banyak kecaman karena menyebabkan ribuan lebih ya warga sipil itu tewas. Namun alih-alih untuk menampik kenyataan itu, Rusia berdalih bahwa pemerintah Chechnya itu melarang warganya pergi, sehingga banyak warga sipil yang tewas di sana. Dilanjut pada tahun 95, akhirnya Rusia berhasil menguasai istana presiden Chechnya itu sendiri. Pasca peristiwa itu, pasukan separatis melakukan gerilya dan berbagai aksi-aksi lainnya mulai dari penculikan warga sipil Rusia, bahkan penyerangan-penyerangan lainnya. Singkat cerita, pada Desember 95, Chechnya di bawah Rusia itu akhirnya melakukan nih adanya pemilu. Akhirnya Zokur Zavhayev itu berhasil memenangkan pemilu. Tapi sayangnya hal ini tidak disetujui gerakan separatis Chechnya dan bahkan dunia internasional itu sendiri karena menganggap tidak free and fair. Walaupun pada 21 April 96 akhirnya ironisnya itu juga Presiden Dokur Zarkev ini tewas karena serangan rudal dari Rusia itu sendiri. Akhirnya konflik ini tentu menimbulkan berbagai kerugian daripada kedua belah pihak itu sendiri, dan akhirnya karena kerugian inilah akhirnya mendorong Rusia itu melakukan perundingan damai dengan kelompok separatis Chechnya itu. Akhirnya tercapai pada Agustus 96 dalam kesepakatan damai Khasavyurt. Dalam kesepakatan itu Rusia menarik mundur seluruh pasukannya dari Chechnya dan akhirnya Chechnya setidaknya berhasil mempertahankan kedaulatannya dan merasakan angin segar tentang kemerdekaan itu sendiri. Karena ya Rusia itu salah perhitungan dan strategi, akhirnya Chechnya itu berhasil mempermalukan pasukan Rusia. Bagi orang-orang Chechnya itu sendiri, kemenangan itu sebagai kebanggaan, tapi itu juga sebagai kehampaan. Karena walaupun sebenarnya ada perjanjian damai itu, perdamaian sesungguhnya itu masih belum terlihat. Hingga pada akhir 90-an akhirnya Chechnya menjadi surga bagi para gerakan-gerakan yang mengerikan dan
Singkat ceritanya, Rusia belajar dari kekalahan perang Chechnya 1, tapi Rusia tetap ingin bersikukuh memiliki Chechnya. Dan ketika Putin menjadi Perdana Menteri, Chechnya ditempatkan sebagai waiting list pertamanya, sebagai daftar tugas yang harus banget diselesaikan. Jadi Rusia kembali memegang kendalinya di Chechnya itu sendiri. Sehingga supaya aksinya berjalan dengan lancar, Putin merangkul penduduk setempat untuk menaklukkan wilayah itu. Nah, Putin menemukan orang itu. Dia adalah Ahmad Kadyrov, kepala mufti atau pemimpin wilayah Chechnya dari golongan nasionalis. Kebetulan juga beliau juga terganggu dengan adanya radikalisme seperti Wahhabisme di wilayahnya. Karena itulah akhirnya beliau mau menjalin kesepakatan dengan Rusia untuk menggantikan kultur yang dianggapnya itu garis keras banget. Ahmad akhirnya berhasil mengorganisasi milisi Chechnya yang dikenal sebagai Kadyrevsky untuk membantu pasukan Rusia dalam menghancurkan gerakan separatis di Chechnya itu sendiri. Akhirnya berhasil nih. Dan ketika Putin itu berhasil menjadi presiden tahun 2000, Putin mengangkat Ahmad Kadyrov ini. Dan pada tahun 2003 beliau menjadi pemimpin karena Putin merasa utang budi terhadap beliau karena telah membantu memenangkan wilayah yang ingin dicapai begitu. Hingga akhirnya diturunkan kepada Ramzan, yaitu anaknya. Yang pada tahun 2010 Ramzan itu lebih nyaman disebut sebagai Panchkah, yang berarti raja. Sehingga dalam hari ini terlihat bahwa terdapat proses yang justru itu memiliki keterbalikan besar dalam upaya Rusia dalam membangun perdamaian dengan Chechnya yang harusnya itu benar-benar membawa damai, namun kurang begitu. Oleh karena itu kelompok kami ini berupaya untuk menjelaskan aplikasi DDR terhadap perang Chechnya dan bagaimana implikasinya terhadap Chechnya itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silahkan. Kemudian masuk pada kerangka teori. Untuk Kikimization itu seperti melancarkan aksi-aksi militer gunanya untuk menghapuskan gerakan pemberontakan di Kenya. Terus menempatkan Kadyrov untuk mengontrol situasi Kenya hanya memperlihatkan kemampuan seseorang untuk mempertahankan posisinya dengan cara melenyapkan lawan-lawan yang potensial. Dan hal itu tidak memperlihatkan kemampuan seseorang pemimpin dalam mengelola konflik itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada counterinsurgency. Galula sendiri tuh mendefinisikan operasi ini sebagai operasi yang sukses, sebagai operasi yang tidak serta-merta menghilangkan kekuatan pemberontakan, melainkan mengisolasinya dari masyarakat, sehingga mengakhiri tantangan terhadap status quo. Kemudian sorotan Galula sendiri itu tentang pentingnya memenangkan hati dan pikiran berlanjut saat ia mendefinisikan operasi pemberontakan ini. Yang mana operasi ini berhasil sebagai operasi di mana pemberontakan yang terisolasi dari masyarakat karena tekanan dari populasi yang lebih luas, bukan sebagai hasil dari penjaga perdamaian atau kontrak keadaan militer, yang mana memang pernyataan bahwa perang revolusioner itu memang dinilai dengan sejauh mana dukungan dari penduduk yang dapat diukur dalam hal organisasi politik di akar rumput-rumput. Kemudian yang ketiga, peningkatan ekonomi keamanan. Diawali dengan pemulihan politik, Putin mulai membenahi institusi-institusi di Kremlin, diikuti dengan sistem perekonomian yang menerapkan nasionalis dan liberalis. Putin kembali menghidupkan kekuatan sentralisasi, termasuk penguatan keamanan dan pertahanan. Terlebih lagi latar belakang Putin adalah seorang intelijen KGB. Tetapi penguatan keamanan dan pertahanan yang dilakukan Putin juga disinkronasi dengan pulihnya perekonomian terlebih dahulu. Yang mana setelah politik dan ekonomi stabil, kemudian ia baru memfokuskan kepada keamanan dan pertahanan. Hal ini dilakukan karena keamanan dan pertahanan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi untungnya pada saat perubahan ekonomi sangat menunjukkan angka yang positif di era Putin. Hal ini ditandai dengan lunasnya hutang Republik Federasi Rusia ke IMF sebesar 40 miliar dolar.
Dan korelasi antara meningkatnya ekonomi dan ekonomi Rusia berbanding lurus dengan uh, pembelanjaan anggaran militer untuk sistem keamanan dan ketahanan negara. Seiring berjalannya waktu, ekonomi yang semakin menguat juga butuh perlindungan. Salah satu manifestasi perlindungan tersebut ialah memperkuat keamanan dan pertahanan, agar diharapkan ekonomi juga stabil. Putin berhasil memulihkan krisis ekonomi, yang kemudian memutuskan untuk mengembalikan kejayaan militer Federasi Rusia. Nah, dengan bangkitnya perekonomian militer Rusia ini, bukan tidak mungkin publik internasional akan kembali melihat Rusia sebagai negara yang besar. Selain itu juga, Rusia akan dicitrakan sebagai negara yang kuat dan nantinya memiliki bergaining position yang bagus di kancah global. Terlebih lagi bagi negara-negara superpower seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara Eropa lainnya. Next. Teori. Aplikasi DDR pada konflik Chechnya. Kelompok kami cukup melihat bagaimana kemudian dinamika upaya Rusia dalam melakukan peace building di Chechnya, dan ini cukup begitu kompleks, dan menurut kelompok kami nyata aplikasi DDR yang kami coba terapkan pada kasus ini kurang berhasil, dalam artian kurang berhasil di mana kita tidak menemukan di mana posisi Chechnya dalam melakukan senjata, bagaimana demobilisasi dan reintegrasinya. Tapi dari sisi demobilisasi dan reintegrasi di kasus Chechnya ini sendiri masih terbentuk, namun ada beberapa hal yang mungkin menjadi poin penting dan menjadi keterbalikan terbesar di upaya peace building di kasus Chechnya. Untuk kasus Chechnya sendiri sebenarnya adalah lebih di framingnya pada saat selesai perang Chechnya yang kedua, di mana aliran nasionalis Chechnya itu Ahmad Kadyrov lebih mudah kendalikan daripada aliran jihadis Chechnya yang saat ini pun masih mungkin masih menjadi permasalahan terorisme bagi Rusia. Aliran nasionalis Chechnya ini kemudian yang bernama Ahmad Kadyrov ini diupayakan Rusia untuk agar didekati dengan metode adanya upaya Chechenization. Chechenization itu sendiri adalah upaya Rusia untuk membangun perdamaian dengan Chechnya dengan melakukan pengadaan kebijakan kooptasi. Kebijakan kooptasi itu sendiri adalah kebijakan di mana Rusia berusaha untuk mempengaruhi Ahmad Kadyrov ini sebagai pemimpin tertinggi atau peran ataupun tokoh publik penting bagi Chechnya, agar kemudian dia diberikan jaminan yang menguntungkan bagi Ahmad Kadyrov, sehingga Ahmad Kadyrov bisa bersikap loyal kepada pemerintahan Federasi Rusia. Dan terbukti upaya kooptasi ini cukup berhasil untuk membentuk adanya peace building. Sayangnya pada saat kami melakukan analisis DDR ini, ada implementasi yang gagal dalam upaya disarmament atau pelucutan senjata dari militer Chechnya itu sendiri, dan malah upaya pelucutan senjata ini tidak dapat kami temukan. Yang ada justru adalah adanya keberadaan supremasi militer pada rezim Kadyrov. Selanjutnya adalah untuk masalah pelucutan senjata tadi, yaitu terkait bagaimana kemudian supremasi militer ini digunakan oleh rezim Kadyrov untuk sebagai upaya demobilisasi juga. Jadi yang kami temukan pada kasus di Chechnya sendiri, yaitu demobilisasi dan reintegrasi masih mungkin untuk dilakukan dengan melakukan positive peace yang dilakukan oleh Rusia. Dan demobilisasi yang ada pada kasus Chechnya sendiri terbilang cukup koersif yang dilakukan oleh para
militer Chechnya yang pro dengan Rusia. Cenderung para ex-kombatan dari para pemberontak ini diperlakukan secara koersif, dilakukan secara tidak adil maupun melakukan penyiksaan-penyiksaan lainnya. Lalu juga terjadi kecacatan selama pengadaan positifis. Untuk positifis ini maksudnya adalah Rusia melakukan upaya yang lebih berkembang, yang lebih develop dengan memberikan CES-nya bantuan insentif seperti bantuan ekonomi, bantuan pendidikan, bantuan pelatihan hingga akses kesehatan. Sayangnya dalam upaya pengadaan positifis ini masih terjadi kecacatan-kecacatan dan kecacatan yang kami maksud adalah permasalahan korupsi yang sulit sekali untuk digubris oleh Moskow itu sendiri untuk diusahakan untuk ditangani. Sehingga apa yang terjadi adalah rakyat kemudian banyak dirugikan karena rakyat akhirnya menjadi IDPs. IDPs itu adalah semacam pengungsi internal di negaranya sendiri karena hasil bagaimana kemudian Rusia untuk berupaya melakukan strategi counter terorisme itu menyebabkan kerusakan dari banyaknya properti milik warga CIS-nya. Dan Checenization itu sendiri akhirnya juga berdampak pada frustasi oleh rakyat karena rakyat tidak bisa secara leluasa memiliki kebebasan dalam memiliki preferensi pemimpinnya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait dampak dari DDR skill building dalam penerapan DDR. Silakan. Oke, selanjutnya yaitu dampak DDR terhadap peace building. Seperti yang kita ketahui bersama, peace building ini merupakan langkah atau tahapan yang dibutuhkan demi mengubah struktur kekerasan dan mengubah mindset culture yang kurang selaras antara personal atau kelompok pada periode konflik yang cukup panjang. Dalam mencapai terbentuknya peace building, tentu DDR menjadi aspek terpenting untuk dapat berkontribusi terhadap menguatnya peace building ini. Juga DDR ini berfungsi menjaga perdamaian secara efektif hingga ke masa depan, serta mengantisipasi secara matang apabila ada ancaman konflik yang akan terjadi. Pada konflik CES-nya kali ini, baik yang pertama maupun yang kedua, peace building yang dinilai harus dicapai sebagai tujuan utama deeskalasi konflik itu tidak berjalan secara semestinya, walaupun dinilai cukup berhasil. Hal ini disinyalir karena pada tahap DDR sendiri banyak mengalami hambatan, seperti perbedaan tujuan dalam konflik, di mana kalau dari sisi Rusia sendiri di bawah kepemimpinan Putin yang secara puncak konflik tersebut, mereka menginginkan pilihan represif agar meminimalisir aksi separatisme, mempercepat pemulihan ekonomi Rusia dengan melakukan integrasi kawasan di Chechnya, hingga untuk mempertahankan legitimasi pemerintahan Putin yang menghindari wilayah Chechnya lepas dan menjadi negara merdeka penuh. Bahkan menurut Putin selaku pemimpin Rusia sendiri, berbagai bentuk pendekatan yang bersifat diplomatis untuk menghadapi konflik Chechnya ini tidak akan diimplementasikan secara efektif karena Rusia juga pernah menerapkan strategi counter-insurgency dengan menerapkan operasi counter-terorisme yang diawali dengan menerapkan kebijakan Chechenisasi, sehingga langkah yang dinilai tepat untuk diambil agar mencapai kata damai secara mutlak itu hanyalah dengan langkah militer saja. Meskipun Chechnya yang mengklaim bahwa pihak Rusia mengabaikan keinginan pihak mereka untuk mendapatkan kemerdekaan, mereka juga tetap memiliki tuntutan untuk menjadi negara merdeka melalui mekanisme administrasi internasional dengan cara mengajukan berbagai tahapan negosiasi. Juga mereka mencoba memperlakukan strategi proxy. Strategi ini yakni dengan mengangkat seseorang yang dapat dikontrol dari Kremlin atau dari Rusia, dari pihak Rusia untuk duduk di kursi pemerintahan Chechnya. Hal ini dilakukan semata-mata agar Rusia tetap merasa aman dari ancaman disintegrasi wilayah Chechnya dan status negara tersebut masih menjadi bagian dari negara Federasi Rusia. Bahkan secara politik di masa kini para petinggi Rusia yaitu Putin dan Ramzan Kadyrov yang merupakan pemimpin dari Chechnya memiliki hubungan yang erat terlepas dari ketegangan yang tidak dimunculkan di publik pada masa kini. Peace building yang diharapkan dapat tercapai nyatanya masih belum dapat dikatakan terjadi secara maksimal. Hal ini dikarenakan peacemaking yang seharusnya merupakan tahap sebelum peace building ini belum sempurna dilakukan, mengingat negosiasi antara Chechnya dengan pemerintah Rusia
seringkali sukar untuk dilakukan dan menemui jalan buntu, dikarenakan adanya enemy image dan kurangnya kepercayaan pada pihak judge-nya. Hal ini berdampak pula pada rekonstruksi, rekonsiliasi, serta kepercayaan antar pihak yang berkonflik dan di masyarakat umum, mengingat masih adanya perasaan atau pemikiran anti judge-nya dari masyarakat Rusia yang dikarenakan tidak adanya penyelesaian konflik yang efektif. Dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terakhir untuk kesimpulan dari analisis DDR terhadap kasus JAS-nya dari kelompok kami, di mana base building konflik JAS-nya itu dibangun dengan pecahan kooptasi yang cenderung otoritarian, sehingga dampak yang kemudian diberikan itu tidak secara maksimal dan cenderung masih sangat dipertanyakan bentuk kestabilan perdamaian yang dilakukan oleh hubungan damai Putin dan Ramdan Kadyrov. Dan hubungan damai Putin dan Ramdan Kadyrov ini tidak semata-mata stabil ya, karena masih berdirinya juga supremasi militer dari rezimnya Ramdan Kadyrov yang memang masih dipegang penuh oleh Ramdan Kadyrov, meskipun beberapa anggota paramiliter atau mungkin beberapa militer mungkin masih dipegang oleh dari Moskow secara langsung begitu. Tapi beberapa militer yang ada di JAS-nya itu masih aktif untuk kemudian melakukan operasinya. Salah satunya yaitu demobilisasi itu sendiri. Dan aplikasi DDR ini cenderung kurang berhasil diterapkan di konflik JAS-nya. Justru banyak keterbalikan yang terjadi di mana base building yang dibangun itu bukanlah base building yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bukanlah base building yang benar-benar sesungguhnya, sehingga perdamaian ditimbulkan pun bukan perdamaian yang stabil, tapi perdamaian yang masih dipertanyakan stabilisasinya. Dan mungkin hal yang terpenting adalah perlunya pencarian atau penelitian yang lebih eksplisit lagi untuk menggali lebih dalam bagaimana kemudian DDR itu dilakukan di konflik JAS-nya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan mungkin bisa diisi di kolom komentar Google Class. Terima kasih dan mohon maaf. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.